Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita akan belajar bersama. Nah, hari ini, hari Jumat, kita akan belajar masih di tema 6, subtema 3, pembelajaran 3, dan nanti kita akan belajar di pembelajaran 4. Halaman 61 ya, pembelajaran 3, menemukan dan menjelaskan kosakata penting. Oke, kemarin setelah Bu Alif koreksi pekerjaan kalian, nanti masih salah antara informasi penting dan kosakata penting ya. Kalau informasi penting, masih penting itu biasanya berupa kalimat penting ya. Kalimat penting. Ini bisa kita temukan di kalimat utama. Kalimat utama. Tapi kalau kosakata penting itu berupa kata ya. Kata. Ini kata penting, sama dengan kata penting. Jadi bentuknya kata, misalkan energi, kali ini misalkan energi, terus sinar matahari, panas, atau angin, udara. Tapi kalau yang informasi penting itu berisi kalimat penting, jadi dia dalam bentuk kalimat ya. Contohnya panas yang dihasilkan oleh sinar matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, itu informasi penting karena dalam bentuk kalimat. Tapi kalau misalkan hanya energi, turbin, generator, terus listrik, air, angin, itu adalah kata kosakata penting. Perbedaannya tolong dipahami ya. Nah, di sini ada kata-kata kosakata penting yang berhubungan dengan energi ya. Ada generator. Nah, kosakata penting ini mungkin ada beberapa yang belum kalian pahami atau mengerti. Nah, kalian bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya. Nah, di sini ada contohnya, ada 5, tapi di sini sudah diberitahu maknanya ya. Ada generator, pembangkit tenaga, listrik, uap, dan sebagainya. Terus ada listrik, daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya atau melalui proses kimia. Dapat digunakan untuk menghasilkan panas, cahaya, atau menjalankan mesin. Nah, nanti kalian baca sendiri ya, yang bagian ini silahkan dibaca, lalu kerjakan yang ini. Ayo berlatih. Nah, ini caranya adalah kalian menemukan 6 kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Carilah kata secara menurun atau mendatar. Pilih 3 kata dari hasil temuanmu dan jelaskan maknanya. Nah, yang jelaskan maknanya ini tidak perlu dijelaskan, gak apa-apa. Yang penting kamu cari 6 kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Maknanya tidak perlu dicari ya. Contohnya, Bu Alif contohkan ya. Bu Alif menemukan kata turbin. Bu Alif garis turbin, digaris seperti ini. Nah, nanti yang lainnya silahkan digaris sendiri ya. Ada 6, berarti kalian tinggal mencari 5. Nah, yang ini nanti tugasnya difotokan. Tidak perlu dikumpulkan LKS-nya, tapi difotokan saja. Nah, selanjutnya materi SBDP tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang sering dipakai sebagai penghias bidang datar. Untuk membuat gambar dekoratif, buatlah sketsa. Terlebih dahulu, perhatikan perpaduan garis, bentuk, warna gambar agar terlihat indah dan menarik. Nah, gambar dekoratif ini gambar yang sering dipakai untuk menghias ya, untuk menghias bidang datar. Contohnya lukisan itu kan bidang datar ya, kain kanvas agar tampak indah dihias, diberi garis, diberi warna dan bentuk-bentuk ya, dan berbagai bentuk jadi terlihat indah. Nah, itu adalah karya dekoratif ya. Kemarin kalian menggambar sebuah layangan di buku. Nah, gambar tersebut Bu Ali minta untuk diberi gambar dekoratif. Kalian hias dengan garis atau
dengan bentuk-bentuk tertentu dan diwarnai agar lebih indah. Nah, sebelum kalian membuat gambar dekoratif, kalian akan membuat sketsa terlebih dahulu. Sketsa itu apa sih? Misalkan ya, ini ada kertas gambar. Nah, sketsa itu kalian buat menggunakan pensil karena di sini Bu Alif pakai whiteboard, jadi tidak bisa pakai pensil karena kalau di sini nggak bisa. Nah, kalian di kertas kalian gambar menggunakan pensil secara tipis-tipis ya, gambar tipis-tipis. Misalkan Bu Alif mau menggambar dekoratif, ini karyanya kayak gini, garis-garis. Nah, ini Bu Alif garis tipis-tipis ya, bentuknya kayak gini, tipis-tipis. Dengan tujuan apa? Kalau pakai pensil dan digaris tipis akan mudah untuk dihapus. Tapi kalau terlalu tebal menggunakan pensil akan sulit dihapus. Jadi nanti akan ada noda-nodanya ya. Pasti kalian sudah paham ya, karena kalian sering menggambar di buku gambar kalian ya. Nah, agar mudah dihapus ketika salah, maka kalian gambar dengan sketsa, yaitu digambar polanya dulu dengan tipis-tipis ya, tipis-tipis. Semburat-semburat kayak gini, tipis-tipis, nggak apa-apa. Oke, itu namanya sketsa ya. Biasanya kalau orang menggambar itu menggunakan sketsa, jadi kalau misalkan salah dia akan mudah untuk menghapus, jadi tidak terlihat bekasnya. Oke, itu namanya sketsa. Nah, itu materi tentang gambar dekoratif ya. Jadi gambar yang dipakai untuk menghias bidang datar biar terlihat indah dan menarik, biasanya antara perpaduan garis, bentuk, dan warna. Nah, selanjutnya adalah matematika, menentukan waktu sebelum dan sesudah dalam suatu kegiatan. Kamu sudah belajar. Nah, di sini kalian perhatikan halaman 63, silahkan perhatikan LKS kalian. Di situ ada gambar kaleng dan ada tulisan baik digunakan sebelum 28.08.20. Nah, ini adalah tanggal kadaluarsa ya, kadaluarsa. Nah, biasanya di makanan itu ada tanggal kadaluarsanya. Bu Alif contohkan satu, sebentar. Nah, Bu Alif punya kaleng roti ya, kaleng roti Kongguan. Di sini kita cari tanggal kadaluarsanya di mana ya? Kalau makanan itu biasanya kalau tidak di bagian bawah sini, biasanya di baliknya sini ya. Tapi ini sebentar. Oh, di atas sini, tapi ternyata sudah pudar ya. Balik carikan lagi. Nah, ini contohnya. Di sini Bu Ali punya vitamin ya, suplemen. Nah, di sini ada tulisan EXP atau dalam bahasa ini tuh expired, dibacanya expired, kadaluarsa, best before itu sama dengan tanggal kadaluarsa atau baik sebelum digunakan ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Expired, best before, baik digunakan, itu menunjukkan bahwa barang tersebut akan kadaluarsa ya. Kadaluarsa itu apa? Sudah batas waktu makan terakhir ya, dimakan atau dipakai terakhir. Jika tanggal tersebut misal tanggal 6 Juli itu kadaluarsa sebuah roti. Tapi kalau kalian makan di tanggal 8 boleh tidak
Tidak, karena dianggap itu sudah basi atau sudah lewat makanan tersebut harusnya dimakan ya. Nah, kalau misalkan tetap dimakan atau tetap digunakan nanti akan menimbulkan bisa keracunan ya. Terus kalau misalkan itu misalkan kosmetik atau perawatan tubuh ya, itu mungkin akan menimbulkan iritasi. Nah, akan menimbulkan efek samping lah pokoknya. Jadi kadaluarsa itu batas akhir ya suatu barang itu digunakan atau dipakai ya kadaluarsa. Nah, biasanya dituliskan EXP, best before atau baik digunakan. Nah, contohnya yang ini. Suplemennya Bu Alif ini expirednya atau kadaluarsanya tanggal 06/05/21. Ada tulisnya 06/05/21. Ya, itu menunjukkan kadaluarsanya tanggal 6. Ini bulan dan ini tahun. Jadi kadaluarsa suplemen ini tanggal 6 bulan 5 atau Mei tahun 2021. Nah, ada contoh yang lain. Kalau misalkan di sini tertulis 28/08/20 berarti kemasan ini harusnya habis atau sudah digunakan sebelum tanggal 28 bulan Agustus 2020. Harus digunakan sebelum itu ya. Nah, itu contoh dari barang-barang yang memiliki expired. Tidak hanya makanan ya, dan tidak hanya obat, tapi ada mungkin kalau kalian lihat bedaknya ibu kalian atau lipstik atau pembersih muka, biasanya juga akan ada tanggal kadaluarsanya, karena semua harus ada tanggal kadaluarsanya. Kalau tidak ya tadi seperti yang Mbak Alif katakan, kalau sudah terlewat dari tanggal kadaluarsa tetapi masih dimakan atau dipakai nanti akan menimbulkan efek samping, misalkan keracunan atau iritasi. Makanya kalau kalian diajak belanja sama mama kalian atau ibu kalian, coba kalian lihat produknya yang dibeli. Oh, sudah kadaluarsa atau belum? Kadaluarsanya lama atau sebentar lagi? Gitu. Nah, di halaman selanjutnya, di halaman 64 ini ada soal cerita ya tentang masa kadaluarsa. Nah, sisa waktu antara ini adalah pertanyaannya di sini ternyata. Jika sekarang tanggal 3 Mei 2020, tanggal berapakah tinggal berapa hari lagi minuman tersebut dapat dikonsumsi? Oke, akan Bu Alif jelaskan contohnya yang ini ya. Di situ tertera tanggal kadaluarsa tanggal 28/08/20 berarti 28 Agustus 2021. Nah, jika sekarang tanggal 3 Mei 2020 tinggal berapa hari lagi? Minuman tersebut dapat digunakan. Oke. Nah, sebelumnya Bu Alif akan menjelaskan kalian, karena di sini nanti dia menghitungnya memakai bulan, jadi kalian harus tahu umur suatu bulan atau jumlah hari di bulan tertentu. Nah, caranya adalah kalian lihat ini ya. Ini tangan kalian ya. Ini Bu Alif contohkan. Di sini ada yang bagian yang menonjol dan ada bagian yang cekung ya. Nah, yang menonjol ini umurnya 31 hari. Sedangkan yang cekung ini umurnya 30 hari. Jadi dihitungnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Di sini Juli ya tadi.
Agustus tetap di sini. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Diulangi lagi ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ingat, yang di sini, yang di tulang yang menonjol ini, dia umur bulannya 31 hari. Sedangkan yang di sini adalah 30 hari, kecuali bulan Februari. Karena Februari itu umurnya hanya 28 hari atau 29. Nah, ini adalah 3 Mei. Berarti kita caranya seperti apa? Oke. Karena itu kadaluarsanya tanggal 28 Agustus 2020 dan sekarang tanggal 3, berarti kalau di bulan Mei itu sisa berapa hari ya? Kalau sudah 3 berarti kita kurangkan, kita cari sisanya. Mei itu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei di atas di sini ya, berarti 31 hari. 31 hari dikurangkan berapa tanggalnya sekarang? Tanggal 3. 31 kurangi 3, 28. Berarti masih ada sisa 28 hari. Ini Mei. Nah, Mei. Dari Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Masih ada Juni dan Juli, baru nanti ke Agustus. Mei, Juni. Juni ini di sini, berarti berapa? 30 hari. Karena tadi sisanya 20 hari, Olive tuliskan di sini ya. 20 hari tadi sisa di bulan Mei. Ini adalah Mei. Selanjutnya ditambah bulan Juni. Karena maju ya, Juni. Juni tadi umurnya 30 hari. Ini Juni. Setelah Juni bulan apa? Juni, Juli 31. Tambah 31 hari. Ini adalah Juli. Setelah Juli apa? Juli, Agustus. Nah, karena di sini adalah 28 Agustus, berarti di sini ditambah 28 hari. Ini Agustus. Kita tinggal jumlahkan. 8 ditambah 0, 8 ditambah 1, 9, 9 tambah 8, 17, nyimpan 1 di atas, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 2, 11. Berarti masih ada 117 hari. Jadi sisa waktu minum tersebut adalah 117 hari. Contohnya seperti itu. Nah, kalau misalkan suplemen Bu Alif tadi ya, kita lihat berapa hari lagi ya suplemen Bu Alif itu kadaluarsa. Nah, misal kayak gini. Ini tadi dihapus yang ini. Ini bukan minuman tapi suplemen ya. Suplemen. Ini kadaluarsanya tadi tanggal 06, 05, 21 berarti 06 Mei 2021. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal berapa? Nak Bu Alif lupa. Alif lupa tanggal. Katakanlah sekarang ini misalkan tanggal 21 Februari ya. Februari 2021. Oke. Nah. Oke, kita cari. Sisa berapa hari di bulan Februari? Karena sekarang Februari. Dan di sini 21 Februari. Februari itu umurnya ada berapa? Januari, Februari di sini. 30 Bu Alif. Bukan, karena Februari ini ada pengecualian. Dia umurnya 28 atau 29. Karena ini tahun 2021, bukan tahun kabisat, berarti umurnya ada 28 hari. Berarti 28 hari
dikurangkan 21. Kenapa harus dikurangi 21? Atau tadi kenapa harus dikurangi tanggal 3 dulu? Karena ini tanggalnya sudah terlewati, sudah terlewat 21 hari. Jadi kita cari sisa tanggal yang belum dilewati ya. Yang belum dilewati. 28 dikurangi 21 berapa? 7 hari. Berarti masih ada 7 hari. 7 hari lagi sebelum Februari habis. Oke, habis setelah bulan Februari. Berarti ini masih ada 7 hari di bulan Februari. Setelah Februari apa? Januari, Februari, Maret. Maret ini umurnya berapa? 31 hari. Ini bulan Maret. Setelah Maret, Januari, Februari, Maret, April. Di sini April ya. April itu berarti karena dia di cekungan berarti umurnya 30 hari. Maret, April. Nah, baru setelah bulan April itu bulan Mei. Nah, di sini Mei-nya tanggal berapa? Oh, tanggal 6. Berarti sisa 6 hari. Kenapa Mei-nya tidak dicari seperti ini 31, 30 hari? Karena yang di sini cuma sampai tanggal 6 Mei ya, sampai tanggal 6. Berarti cuma kita tuliskan 6. Kita jumlahkan. 7 ditambah 1, 8, 8 tambah 0, 8, 8 tambah 6, 14. Menyimpan 1 di sini. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7, 74. Berarti, jadi suplemennya Bu Alif itu akan habis atau sebaiknya diminum 74 hari ya, selama 74 hari ya. Sisa waktu baik untuk diminum itu adalah 74 hari. Jadi kalau setelah 74 hari itu sudah tidak boleh diminum lagi. Berarti sisanya sebelum ke tanggal kadaluarsa itu adalah 74 hari. Itu suplemennya Bu Alif. Nah, tugas kalian silahkan dicari nama barang. Ini ada 2 ya. Bu Alif tambahkan tabelnya. Oke, 2 dulu nggak masalah deh. 2 dulu, cari barang yang ada di rumah kalian dan tuliskan tanggal kadaluarsanya. Setelah itu kalian cari lama waktu hingga barang tersebut kadaluarsa. Seperti Bu Alif. Bu Alif mencari barangnya yaitu suplemennya Bu Alif. Bu Alif tulis tanggal kadaluarsanya. Lalu Bu Alif mencari lamanya. Lama waktu hingga barang kadaluarsa. Lamanya berarti yang 74 hari ini. Caranya seperti ini ya, cara mencari lamanya, waktu hingga barang kadaluarsa seperti ini. Tadi ingat umur bulan Januari, Februari, Maret, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bu, kalau misalkan dari sini boleh nggak? Boleh. Hitungnya tetap Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan Juli tetap di sini. Oke? Yang menonjol ini adalah 31 hari dan yang ini ada 30 hari. Seperti itu ya. Yang ini nanti kalian cari, nah, dan dikerjakan evaluasi pembelajaran 3. Selanjutnya di pembelajaran 4 ini ada meringkas informasi dari bacaan tentang energi alternatif. Oke, energi alternatif itu sangat diperlukan karena kita ketahui bahwa bahan bakar fosil, contohnya BBM, Pertalite, Pertamax yang kalian gunakan itu semakin lama semakin menipis ya, dan itu tidak dapat diperbarui. Itu memerlukan waktu yang sangat lama, berjuta tahun lamanya ya. Nah, oleh karena itu untuk menambah wawasan kalian tentang energi alternatif, kalian harus banyak membaca. Salah satunya kalian baca di halaman 65. Air sumber energi alternatif. Air bisa digunakan sebagai apa ya? Nah, nanti kalian silahkan dibaca, wajib dibaca ya. Nah, setelah itu kalian buat ringkasan teks dengan bahasamu sendiri. Ingat, dengan bahasamu sendiri. Jadi kalian tidak boleh menuliskan ini kembali, tidak boleh.
tapi kalian ringkas, cari informasi pentingnya dan kalian ringkas sendiri, oke? Nah, setelah itu nanti kalian tuliskan di buku tugas kalian, oke? Nah, yang PJOK ini nanti sama Pak Galih, untuk materi PPKN-nya ini ada kewajiban menjaga kelestarian sumber energi. Ingat, kewajiban dan hak itu berbeda ya. Kewajiban itu yang harus kalian lakukan, sedangkan hak adalah apa yang kalian dapatkan. Nah, kalian ini memiliki kewajiban menjaga kelestarian sumber energi. Cara menjaga kelestariannya ada cara menjaga kelestarian tanah, air, dan udara. Menggunakan pupuk kimia secara bijaksana. Pupuk kimia itu contohnya urea. Terus ada banyak lagi. Nah, urea itu kalau misalkan digunakan secara berlebihan itu tidak baik karena akan mencemari tanah, membuat tanah menjadi tidak baik atau rusak, tidak subur ya kalau digunakan secara berlebihan. Makanya kita menjaganya harus secara bijaksana memakainya. Terus membuat terasering pada lahan miring. Terasering itu yang ini loh yang sering kalian lihat di pegunungan. Bu Alif lihatkan sebentar. Nah, terasering itu ya seperti ini loh, Nak. Seperti ini. Ini namanya terasering. Dia biasanya ada di lahan yang ada di lahan yang miring, pegunungan biasanya. Ini namanya terasering ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk memanfaatkan air hujan ya. Jadi air nanti yang ada di atas dia akan turun. Karena di lahan miring itu airnya sangat sulit ya. Contohnya pegunungan Gunung Kidul itu airnya sangat sulit, makanya dia dipakai terasering. Seperti ini ya, terasering atau sengkedan nama lainnya. Terus penghijauan di lahan-lahan yang gersang. Gersang itu dia tanamannya kurang, makanya perlu untuk penghijauan. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau membuang sampah sembarangan nanti akan mencemari tanah. Tanahnya jadi kotor, tidak subur. Nah, selanjutnya cara menjaga kelestarian air, menghemat penggunaan air bersih. Air bersih ya. Nah, air laut, tapi kan air kan banyak, Bu. Contohnya air laut. Air laut itu beda dengan air bersih. Air bersih itu bisa kalian gunakan untuk makan, untuk memasak, dan kalian gunakan untuk minum. Tapi kalau air laut itu kan harus diproses dulu baru bisa kalian gunakan. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh di tempat berair. Contohnya sungai, danau itu tidak boleh. Mengadakan pengolahan limbah secara benar. Ini contohnya itu limbah-limbah pabrik. Karena ada beberapa pabrik yang membuang sisa dari proses pokoknya proses pabrik itu, hasilnya kan ada limbahnya. Nah, limbahnya itu dibuang di sungai. Jadi nanti akan mencemari sungai, banyak ikan yang mati. Terus sungai yang air tadi bersih ya, misalkan di tempat sungai yang bersih tadi akan tercemar. Nah, itu tidak baik ya, makanya perlu mengadakan pengolahan limbah. Terus melakukan reboisasi agar hutan tetap terjaga. Nah, dengan melakukan reboisasi ini, maka air yang ada di dalam tanah itu akan disimpan oleh tanaman. Reboisasi itu kan penghijauan kembali ya. Penghijauan kembali kan menanam pohon ya. Berarti pohon itu akan membantu si tanah itu menjaga air. Jadi nanti air tanah, air yang bersih itu akan terjaga di dalam tanah. Kita masih bisa memakainya ya. Oke, selanjutnya cara menjaga kelestarian udara. Membangun cerobong asap yang tinggi. Ini biasanya ada di industri yang besar. Itu cerobongnya besar-besar dan tinggi-tinggi. Kalau kalian pernah ke Cilegon atau ke Semarang, itu ada pabrik industri banyak sekali ya. Nah, di sana pasti kalian akan banyak menemui cerobong yang tinggi. Terus tidak menebang pohon sembarangan. Kenapa? Hubungannya dengan pohon lagi. Karena selain pohon itu bisa menjaga air tetap di dalam tanah dan bersih, pohon itu juga bisa menghasilkan oksigen yang kita hirup saat bernafas. Nah, makanya harus terjaga kelestariannya. Lalu membuat taman kota. Taman kota. Kenapa kok taman kota? Karena di kota kan biasanya banyak jalannya ya, banyak
lalu lintas, banyak mobil, motor ya yang lewat, itu kan menimbulkan polusi udara atau asap ya, banyak asap ya. Makanya harus dibentuk taman biar asapnya itu dapat dirubah oleh pohon atau tanaman menjadi oksigen. Lalu D. Membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Kenapa? Karena kalau tidak dibatasi, asap kendaraan semakin banyak dapat menimbulkan polusi udara. Polusi udara itu pencemaran udara ya, pencemaran udara. Jadi udaranya nanti jadi kotor. Kalau dihirup itu tidak sehat ya, karena banyak debunya. Oke, seperti itu penjelasannya. Nah, selanjutnya kalian silahkan kerjakan yang rubrik literasi. Yang ini ya. Nah, yang evaluasi pembelajaran ini tidak perlu dikerjakan. Jadi tugas kalian yang pertama adalah di halaman 62. Yang ini mencari 6 kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Seperti yang Bu Alif contohkan, tetapi tidak perlu dicari maknanya. Lalu tugas selanjutnya yaitu mencari barang, nama barang, tanggal kadaluarsa dan lama waktunya yang masih sisa pakai cara ini tadi. Lalu kerjakan evaluasi pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 4 kalian membaca air sumber energi alternatif ini. Setelah itu silahkan diringkas. Dan di materi PPKN mengerjakan yang ini. Oke. Nah, yang evaluasi pembelajaran 4 tidak perlu dikerjakan. Oke anak-anak, oke itu saja penjelasan dari Bu Alif. Semangat belajar, semoga kalian tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.